Nomor 100, pemohon yang hadir siapa, diperkenalkan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita dan selamat siang. Kami dari pemohon perkara PHP nomor 100. Dalam persidangan ini kami yang hadir kuasa hukum mewakili dua kelompok kuasa hukum. Pertama, saya sendiri dari Law Office BMS Situmorang. Yang kedua, mewakili kuasa dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PD Perjuangan. Di sini hadir rekan saya Ibu Paskaria Tombi SH Sarjana Hukum SH MH. Dan melalui online atau daring hadir prinsipal yaitu Bapak Dr. Andus Rapidin Simbolon MM, didampingi oleh kuasa hukum atas nama Heri Perdana Tarigan Sarjana Hukum. Demikian Yang Mulia. Baik. Dari termohon nomor 100, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Termohon dalam perkara nomor 100 yang hadir, saya Hadiding Tias selaku kuasa hukum. Bersama saya juga hadir dari pihak prinsipal KPU Kabupaten Samosir, Barita Charles Palau. Saat ini juga hadir secara daring rekan advokat Maya Manurung dan rekan Sahat M. Hutagalung. Bersama ini pula hadir dari pihak KPU Kabupaten Samosir didampingi dengan KPU RI. Demikian majelis. Dari Bawaslu nomor 100. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kota Samosir atas nama saya sendiri, Robintang Nebaho, dan juga rekan saya sebagai Ketua Anggiat Sinaga, hadir juga di dalam daring pimpinan kami, dalam hal ini pimpinan Bawaslu Provinsi dan juga pimpinan Bawaslu RI. Pihak terkait nomor 100, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kami tim hukum dari pihak terkait perkara nomor 100 hadir dalam persidangan ini secara langsung. Saya sendiri, Pak Ruben Sregar, juga hadir rekan saya, Jengat Sihaloho. Juga Yang Mulia, dalam persidangan secara online, turut hadir prinsipal kami, Bapak Pandiko Timotius Gultom, juga rekan-rekan kami tim hukum, Bapak Hermawi Taslim, Noak Bencernahor, Hutur Irfan Pandiangan, dan Ibu Nining. Terima kasih majelis. Baik. Saudara-saudara, hari ini adalah agenda sidang kita untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak Bawaslu dan terkait. Untuk itu kami beri kesempatan kepada termohon nomor 100. Masing-masing nanti akan diperlakukan sama, waktunya antara 10 sampai 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mengingat waktu yang diberikan cukup singkat, kami akan bacakan jawaban pada pokok-pokoknya saja. Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, sebagai termohon, dengan ini termohon tidak mengajukan jawaban. Yang pertama dalam eksepsi pada huruf A, tentang materi permohonan, pemohon tidak termasuk materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan pemohon yang pada pokoknya hanya berisi tentang tuduhan terjadinya pelanggaran-pelanggaran proses pemilihan sebagaimana pada angka 1 sampai angka 5 mohon dianggap sudah dibacakan, bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pemohon dalam permohonannya tersebut menurut termohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan instansi lain, yaitu Bawaslu, Gakumdu, Peradilan Umum, atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa materi permohonan pemohon tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Karenanya, materi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Ya, keberatan selanjutnya apa? Tidak. Pada poin B tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Bahwa benar pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Ya, tidak memenuhi pasal 158 maksudnya kan? Ya. Ayo selanjutnya C, tenggang waktu bagaimana? Eksepsi pada poin C tentang pengajuan permohonan telah melampaui tenggang waktu, bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 21 terhadap keputusan termohon tertanggal 16 Desember pukul 22.24 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terkait dalam pokok permohonan pada poin pertama, yaitu terhadap dalil pemohon tidak memenuhi persyaratan pencalonan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf M junto pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, sehingga seharusnya pasangan calon aku dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana pada halaman 5 angka 1 sampai dengan halaman 9 angka 12. Termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa termohon membantah dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal pasangan calon Pandiko Timotius Gultom ST tidak dapat memenuhi persyaratan yang meliputi memiliki nomor pokok wajib pajak, tidak menyampaikan dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau nama calon untuk masa 5 tahun terakhir. 3. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat yang bersangkutan terdaftar. Yang kedua, bahwa dari permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal calon. Sebentar. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut soal NPWP ada. Ada. Tunggakan pajak benar tidak ada. Tidak ada. Ada Mas. Ya, menarasikannya saudara gimana? Iya. Bahwa terhadap dalil tersebut, Iya. termohon membantah dan secara faktual termohon punya pihak terkait atau yang memperoleh suara yang terbanyak mempunyai dokumen NPWP dan tidak ada tunggakan, kan begitu menjawabnya. Iya bagus. Oke, yang kedua. Iya. Yang kedua, bahwa dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal pasangan calon Dr. Andes Martua Sitanggang MM tidak menyampaikan syarat calon berpendidikan paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, dan adanya perbedaan nama ijazah SMA dengan KTP elektronik serta ijazah diduga palsu adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir telah melakukan verifikasi syarat calon yang indikator keabsahannya sebagaimana ditentukan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 terkait dengan pedoman teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan. Hasil klarifikasi tersebut menjadi acuan KPU
Kabupaten Samosir untuk menetapkan pasangan calon Pandiko Timotius Kultom dengan Martua Sitanggang sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Lagi pula, terhadap persoalan tersebut pernah dipersengketakan di Bawaslu Kabupaten Samosir dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang putusan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan nomor 01 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan putusan PT Tun Medan nomor 4 yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Baik, dalil selanjutnya berkaitan dengan perolehan suara ya. Perolehan suara pasangan, silakan. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 9 angka 13 sampai dengan halaman 20 angka 36 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 41.806 suara patut diduga kuat cacat hukum atau tidak sah karena merupakan hasil kejahatan money politik. Termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa termohon membantah secara tegas dalil permohonan pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 20 aku, karena selain tidak tepat sasaran juga tidak mengandung kebenaran. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang mendasarkan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 adalah keliru ditujukan kepada termohon. Bahwa termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima atau dijanjikan untuk menerima uang atau materi lainnya dari pihak terkait atau dari pasangan calon yang lainnya. Bahwa oleh karena itu tuntutan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 202 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Dalil ketiga yang berkaitan dengan 60.000 karung beras. Terhadap dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa pihak terkait membagi 60.000 karung beras dan 60.000 parsel kepada 60 pemilih serta membagikan uang togu-toguro atau cenderamata atau ingot-ingot kepada para pemilih, termohon memberi jawaban. KPU Kabupaten Samosir beserta jajaran di bawahnya, yakni panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan KPPS tidak pernah mendapat temuan atau menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun mendapat rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran money politik yang didalilkan oleh pemohon. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan pemohon yang memaparkan mengenai popularitas dan elektabilitas pemohon, termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa dalil permohonan pemohon ini adalah pada dasar tidak ada relevansinya dalam perkara ini. Hasil survei bukanlah suatu pedoman yang mengikat menurut hukum dan dapat menjamin pemohon untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan. Ya, nggak ada relevansinya. Petitumnya apa? Selanjutnya pada petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 tanggal 16 Desember tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020. Menetapkan perolehan suara yang tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020
Nama pasangan calon nomor urut 1, Laksamana Purnawirawan, Marhuale Simbolon, dan Insinyur Guntur Sinaga MM memperoleh suara 6.594 suara. Pasangan calon Pandiko Timotius dan Dr. Martua Sitanggang MM memperoleh suara 41.806 suara. Pasangan calon nomor urut 3, Dr. Andes Rapidin, Simbolon, MM, dan Insinyur Juang Sinaga memperoleh suara 3.238 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis. Baik. Waktu sidang yang lalu Mahkamah Konstitusi minta bukti pengumuman di kode bukti berapa ya, Pak? Sudah diserahkan bukti ada pengumuman itu. Pengumuman di mana, Pak? Pengumuman di papan pengumuman, Majelis. Papan pengumuman di laman KPU ada juga. Tidak ada, Majelis. Tidak Yang ada. ada adalah di Facebook Jadi hanya dan di papan pengumuman. Papan pengumuman saja ya. Ada diserahkan buktinya, Pak? Ada, Majelis. Nomor berapa? Masih ingat nomornya? Disebutkan saja, Pak, biar nanti kami cross di sini. T10, Majelis. T10 ya. T10. Baik. T10 ya. Kemudian dipersilakan untuk Bawaslu Kabupaten Samosir. Waktunya sama, Pak, 10 menit. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Samosir akan menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terhadap perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara 6.594 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara 41.806 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara 30.238 suara. Bukti terlampir dan sudah kami berikan, Yang Mulia. Yang kedua, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada huruf C dan D halaman 5 yang pada intinya menyebutkan tentang selisih suara yang sedemikian besar antara pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran money politik yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait pokok permohonan dimaksud menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana money politik yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2 atas nama Pandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, dan tim pemenangan oleh pelapor atas nama Anser Nebao sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 pada tanggal 12 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian awal terkait keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan. Selanjutnya, pelapor melakukan perbaikan laporan pada tanggal 14 Desember 2020. Kemudian laporan dimaksud diregister dengan nomor 06 dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir, laporan dimaksud diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dilakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil pembahasan pertama dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, di mana hasil dari klarifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor terdapat ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan, terutama mengenai waktu pertemuan dan waktu kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Pelapor dan saksi pelapor menyebutkan bahwa kejadian yang dilaporkan sebagai money politik diketahui dari video yang beredar di Facebook dan grup WA, dan tidak melihat secara langsung. Namun pelapor dan saksi pelapor tidak dapat memastikan kapan kejadian dalam video tersebut terjadi. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian dugaan pelanggaran
yang menyimpulkan bahwa tidak terfaktakannya adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran dimaksud ke pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Bawaslu Kabupaten Samosir telah memberitahukan mengenai status laporan kepada pelapor pada tanggal 20 Desember 2020 dan telah menempelkan status laporan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Yang kedua, pokok permohonan pemohon pada halaman 5 tentang tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf M junto pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga seharusnya pasangan calon aqua dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, Bawaslu Kabupaten Samosir telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana terkait penggunaan surat keterangan dan ijazah SMA palsu yang diduga dilakukan oleh calon wakil bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2 atas nama Martuas Tanggang yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2020 oleh pelapor atas nama Tunggul Tanggang dan telah diregister dengan nomor 01 sekian pada tanggal 13 September 2020. Laporan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk dilakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil dari pembahasan pertama dilakukannya klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian dugaan pelanggaran untuk dibawa dalam pembahasan kedua di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Hasil dari pembahasan kedua, laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir telah menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 18 September 2020 dan telah menempelkan status laporan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait pokok permohonan pemohon telah diterima permohonan penyelesaian sengketa dari pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Andus Rapidin Simbolon dan juga Insinyur Juang Sinaga pada tanggal 28 September 2020 dan diregistrasi nomor 1 PS sekian-sekian pada tanggal 2 Oktober 2020. Bahwa hasil pengawasan terkait dari permohonan pemohon dimaksud telah dilaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020. Pendapat hukum majelis pada musyawarah terbuka penyelesaian sengketa bahwa berdasarkan ketentuan keputusan KPU nomor 394 sekian tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Majelis berpendapat caption dokumen fotokopi nomor pokok wajib pajak adalah sudah benar karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon bupati yaitu Pendiko Timotius Hultum. Terkait permohonan sengketa mengenai penggunaan surat keterangan dan ijazah palsu, Bawaslu Kabupaten Samosir dalam pendapat hukum majelis musyawarah terbuka menimbang berita acara hasil klarifikasi nomor 124 sekian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Dr. Anwar Musadat NPD dengan nomor sekian tentang klarifikasi terhadap perbedaan nama dan ijazah. Bahwa fakta dalam musyawarah pihak terkait dalam hal ini Martuas Tanggang benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan majelis musyawarah menimbang berdasarkan keterangan saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman satu sekolah saudara Martuas Tanggang dan membenarkan bahwa Martuas Tanggang adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu, majelis berpendapat bahwa syarat calon atas nama Martuas Tanggang sudah memenuhi syarat sebagaimana putusan permohonan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir nomor 1 garing PS titik rek
sekian yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2020. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Samosir ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir. Ditandatangani oleh Ketua atas nama Giat Sinaga, anggota Rianto Nenggolan, Sarjana Hukum, Robintang Nebao, anggota. Terima kasih, Mulia. Yang dimaksud majelis itu siapa di sini tuh? Hah? Majelis itu siapa, Pak? Bawaslu. Pendapat hukum majelis, maksudnya Bawaslu. Iya, yang mulia, karena penyelesaian sengketa, yang mulia. Hah? Karena ini persoalan penyelesaian sengketa kemarin, yang mulia. Iya, ini pertimbangan majelis yang menangani kasus itu kan. Oh. Kalau sudah dikutip mestinya kan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Samosir begini. Tidak mengutip pertimbangan majelis. Siap salah, yang mulia. Ya, oke lah, nanti dipertimbangkan. Yang terakhir untuk 100 dari pihak terkait, waktunya sama, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena waktu, mohon apa yang tidak kami bacakan dianggap dibacakan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Dalam eksepsi A, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon. Menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan 1. Bahwa posita permohonan yang diajukan pemohon tidak satu pun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara pemohon dengan pihak terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Samosir yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antara peserta dengan peserta dan atau penyelenggara. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon pada permohonannya tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. B. Kedudukan hukum pemohon. Menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota dengan alasan 1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan dan seterusnya. Mohon dianggap sudah dibacakan Yang Mulia karena bunyi pasal. 2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Indonesia CQ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470 dan seterusnya. Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 jiwa, bukti Kap titik Samosir PT 02. Sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2%. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya, tabelnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Total suara sah 78.638. Bahwa agar pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka pemohon harus memiliki selisih suara dengan pihak terkait maksimal paling banyak adalah 2% kali 78.638 suara sah sama dengan 1.573 suara.
bahwa adapun selisih suara pihak terkait dengan pemohon adalah 41.806 dikurang 30.238 sama dengan 11.568 suara, telah melebihi 2%. Sehingga selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon sebanyak 11.568 suara tersebut telah melewati selisih suara maksimal, yaitu 1.573 suara. Maka berdasarkan pasal 158 ayat 2 dan seterusnya, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke mahkamah yang mengakibatkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tenggang waktu. C. Tenggang waktu. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 5 dan seterusnya, bahwa hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari ke-1 hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 24 WIB. Hari kedua adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Hari ketiga adalah hari Jumat tanggal 8 Desember 2020 pukul 24 WIB. Bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.04 WIB sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 103 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Bukti Kap titik Samosir PT. Ya, lewat waktu. Kemudian yang kabur bagaimana? Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa demikian juga dalam positum angka 2 pada permohonan, pemohon meminta agar membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya. Akan tetapi pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan dengan jelas berapa jumlah hasil perolehan suara masing-masing calon yang sebenarnya menurut pemohon. Juga pemohon tidak ada memohonkan hasil perolehan suara masing-masing calon yang sebenarnya menurut pemohon untuk ditetapkan oleh mahkamah. 3. Bahwa dalam petitum permohonan angka 3, pemohon meminta untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Samosir menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Samosir dengan 2 pasangan calon atas nama Laksamana Marwali Simbolon dan seterusnya. Sedangkan di dalam dalil-dalil posista permohonan tidak ada diuraikan kecurangan pelanggaran yang terjadi di seluruh TPS Kabupaten Samosir. Pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, bahwa terhadap dalil permohonan mengenai selisih perolehan suara menurut pihak terkait adalah sebagai berikut. Bahwa pihak terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil pemohon yang disampaikan dalam permohonannya, bahwa sudah benar dan tetap keputusan termohon, yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya, bahwa proses pemungutan suara di seluruh TPS Kabupaten Samosir telah berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini terlihat dari permohonan pemohon yang tidak ada menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran di setiap TPS yang dituangkan oleh saksi mandat pemohon dalam formulir C kejadian khusus KWK. Begitu juga pengawas TPS tidak ada membuat laporan kejadian khusus di TPS seluruh Kabupaten Samosir. Bahwa pemohon sendiri telah mengakui bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Samosir berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini disampaikan sendiri oleh pemohon sebagai Bupati Kabupaten Samosir pada saat konferensi pers pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Bukti Kap titik Samosir PT 05. Nomor 6. Mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan pihak terkait, halaman 5 angka 1 sampai dengan halaman 9 angka 12 dalil pemohon. Bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu telah memproses laporan tersebut dan dinyatakan tidak terbukti. Bahwa mengenai persyaratan calon pihak terkait,
pencalonan pihak terkait, pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor sekian, dan selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memutus penyelesaian sengketa pemilihan dengan amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bahwa karena pemohon Dr. Andus Rapidin Simbolon MM tidak menerima putusan Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, kemudian pemohon mengajukan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan Pilkada Samosir ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor 4 dan seterusnya, bukti Kap Samosir PT 09 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: mengadili, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, persyaratan calon pihak terkait sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dari permohonan pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan dan seterusnya adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya. Mengenai pelanggaran atas pasal 73 ayat 1, bahwa guna membatalkan objek sengketa, pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait dan atau tim kampanye pihak terkait diduga melakukan menjanjikan dan atau memberikan uang. Bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu telah memproses laporan tersebut dan dinyatakan tidak terbukti. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon terhadap pihak terkait, pemohon melalui ketua tim pemenangan yang bernama Anser Nebaho telah mengajukan laporan kepada pengawas pemilihan umum Bawaslu Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam nomor laporan 06 dan seterusnya. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, pihak terkait dan saksi-saksi pada tanggal 19 Desember 2020, bukti Kap Samosir PT. Ya, nggak terbukti itu ya. Kemudian mengenai 60.000 karung, waktunya tinggal 2 menit. 60.000. Bahwa guna membatalkan objek sengketa, pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait atau kampanye pihak terkait diduga melakukan menjanjikan dan memberikan uang. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon terhadap pihak terkait, pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar dalam nomor 01 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui majelis pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan tersebut dengan putusan pendahuluan nomor 1 dan seterusnya, bukti Kap Samosir P12 sebagai berikut: menyatakan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan nomor registrasi 01 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan. Oke, mengenai hasil survei ini bagaimana? Mengenai survei, bahwa hasil survei oleh lembaga survei terakreditasi seperti yang diuraikan oleh pemohon pada permohonan melalui penasihat hukumnya tidak termasuk menjadi objek sengketa perselisihan hasil pemilihan yang akan diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Petitumnya, Pak? Petitumnya berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait; dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; menyatakan benar dan tetap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Samosir tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih majelis. Terima kasih. Untuk kuasa hukum pihak terkait yang hadir siapa sekarang? Pak Rulian Siregar. Pak Rulian Siregar. Pak, yang tanda tangan Hutur Irfan kok beda sekali dengan surat kuasa, bagaimana ini? Guntur Irfan. Yang Hutur Irfan. Hutur Gintar, Hutur Irfan.
Irfan V. Pandiangan. Beliau, maaf yang mulia, beliau ada ikut sidang di online. Bisa di Zoom bagian IT. Hutur Irfan yang mana? Ada Hutur Irfan. Hadir? Ada, secara online hadir yang mulia. Mana? Saya bisa. Hutur. Mana Pak? Angkat tangan Pak. Yang berdiri. Ini tanda tangan saudara di surat kuasa dengan di keterangan pihak terkait kok berbeda, kenapa? Ada kemarin waktu kurang sehat saya menandatangani surat kuasa yang mulia. Bagaimana? Diulang. Kurang sehat kemarin yang mulia, makanya agak apa tanda tangan yang mulia. Oh, tidak ditandatangani. Bagaimana ini? Tanda tangan yang di surat kuasa dengan di pihak keterangan, di keterangan yang dibacakan si Adrian Sengka tadi berbeda sekali. Kenapa ini? Ini harus bisa menjelaskan kepada mahkamah. Nanti kalau ini terbukti bahwa ada sesuatu yang tidak benar, tata cara penandatangan ini apakah ini bisa implikasinya tidak sederhana. Benar yang mulia. Untuk tutur, bagaimana Pak? Benar yang mulia, benar yang mulia. Tanda tangan saya yang mulia. Dua-duanya? Iya yang mulia. Iya, beda sekali. Kenapa? Atau nanti biar di-clearkan Pak Ketua. Saya sebelum saya kembalikan ke Ketua Sidang, ada pertanyaan tidak dari pemohon 100? Cukup dari termohon? Dari Bawaslu? Sebentar Bapak, sudah lewat waktunya, baru ada. Pak Parulan ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Cukup. Apa Pak? Pakai ini Pak. Gimana? Tadi termohon menerangkan bukti T10. Mempunyai? Bukti T10. T10. Terus? Mengenai pengumuman di pengumuman. Mohon konfirmasi yang mulia, apakah bukti itu berupa kertas, yaitu pengumumannya yang... Oh, nanti Bapak bisa mempelajari bukti Pak. Atau berupa video. Jadi setelah sidang ini, nanti Bapak bisa meminta, kalau memang minta kejelasan itu, atau nanti setelah sidang itu minta melihat namanya insage kalau Bapak sering beracara di pengadilan. Kalau daftar bukti bisa nanti mendapatkan, tapi kalau materi alat buktinya Bapak hanya bisa membaca saja, mempelajari ya. Nanti bisa berurusan dengan kepanitraan. Nanti kalau perkara Bapak ini kemudian akan dibuka kembali oleh mahkamah untuk pendalaman, untuk pembuktian lebih lanjut, seandainya ada keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, nanti Bapak bisa merespon P10 itu, P10 yang disampaikan oleh termohon. Jadi memang hukum acara kita, karena ini peradilan cepat, hanya sampai di situ dulu. Nanti bagaimana sikap selanjutnya Bapak nanti menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Tapi kalau Bapak mau mempelajari insage bukti, silakan, diperbolehkan nanti di kepanitraan. Bapak bisa mempelajari buktinya Bawaslu, juga bisa pihak terkait. Izin yang mulia. Sebentar. Pihak terkait Bawaslu dan termohon juga bisa saling mempelajari bukti itu, tapi sepanjang yang mengajukan permohonan. Jadi tidak boleh
main apa, masuk saja ke panitera, pengen harus kalau sudah tidak di luar, tidak di persidangan ya harus ada permohonan. Tapi kalau di persidangan langsung di cover oleh risalah. Siapa yang mau bicara tadi? Siap yang mulia, saya prinsipal pemohon dari pasangan calon nomor 3 yang mulia atas nama Dr. Andus Rapidin Simbolon yang mulia. Tidak ada waktu untuk Bapak bicara karena sudah diwakili oleh. Tapi 1 menit lah apa yang mau Bapak sampaikan. Siap. Terima kasih yang mulia. Yang pertama yang dikatakan oleh kuasa pemohon maupun pihak terkait, yang dikatakan oleh kuasa termohon maupun pihak terkait. Ya, kami sudah bisa menangkap. Pasti Bapak tidak sependapat. Tidak benar menurut Bapak kan? Ada 2 yang perlu secara prinsip akan saya jawab di sini yang mulia. Cepat Pak, waktunya. Iya. Satu apa? Yang pertama dikatakan jumlah suara kami 3.000. Itu tidak benar yang mulia, adalah 31.238. Iya. Yang kedua Bapak? Yang kedua, bahwasanya dikatakan bahwa pemilihan berlangsung dengan baik. Saya sudah katakan itu pada konferensi pers tanggal 11 Desember 2020 bahwasanya Bawaslu dan Polres membiarkan terjadinya politik uang di Kabupaten Samosir. Cukup yang mulia. Terima kasih. Itu ya. Jadi untuk perkara ini sudah selesai. Nanti mungkin tinggal pengesahan bukti dan yang perkara 100 untuk protokol kesehatan nanti sudah bisa meninggalkan ruangan. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Selanjutnya ada klarifikasi, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saya ingin konfirmasi pada termohon bukti P10 ini kalau bukti yang ada ini, pertanyaan saya adalah apakah papan informasi ini di dalam ruangan atau di luar gedung? Di luar gedung. Di luar gedung. Di depan kantor KPU Kabupaten Samosir. Di depan kantor ya. Iya. Jadi bisa terbuka untuk umum. Siap, Majelis. Soalnya di sampingnya itu ada tertulis bahwa ruangan ini diawasi CCTV. Ini ada nih di bukti yang termohon lampirkan P10. Nah itu makanya pertanyaan saya, apakah di dalam ruangan atau di luar gedung? Di luar, Majelis. Di luar ya? Iya. Berarti tertulis ruangan ini tidak benar, harusnya rumah ini. Nanti tolong dicermati karena sidang yang lalu pemohon mengatakan tidak pernah tahu ada pengumuman. Ya. Karena itu kalau ini di luar dan terbuka untuk umum, saya kira seharusnya tahu. Yang kedua, ini pengumumannya di hotel ya. Penetapannya di hotel. Penetapannya ya? Di hotel, benar, hotel. Antara hotel dan kantor KPU itu berapa jaraknya, berapa kilo? 3 kilo, Majelis. 3 kilo ya. 3 kilo, Majelis. Itu kira-kira berapa jam? 5 menit, Majelis. Oh, hanya 5 menit. 5 menit. 3 kilo 5 menit. Iya, Majelis. Ya, soalnya di sini penetapannya jam 22, pengumumannya jam 23 ya. Kalau 5 menit saya kira masuk akal itu. Hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum kita sahkan bukti, saya ingin ke Pak Irfan kembali. Pak Irfan, kuasa hukum pihak terkait. Sudah berdiri ya. Mana? Pak Irfan bisa agak ke depan disorot. Ya. Ini untuk klarifikasi saja Pak. Ini ada 3 dokumen dari pihak terkait. Pertama, dokumen surat kuasa. Kedua, dokumen surat permohonan sebagai pihak terkait. Dan yang ketiga, dokumen keterangan pihak terkait. Tiga-tiganya Bapak ada nama dan ada tanda tangan. Yang mulia. Ya, betul ya? Betul yang mulia. Tetapi tiga-tiganya berbeda tanda tangannya.
dan sangat jauh bedanya. Ini mengingatkan saja Mahkamah adalah lembaga tinggi negara. Kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak benar, itu ada konsekuensi. Siap yang mulia, itu tanda tangan saya yang mulia. Tanda tangannya beda-beda 3. Yang mulia, kebetulan saya waktu pengajuan pihak terkait dan surat kuasa saya kurang sehat kemarin yang mulia. Kurang sehat, jadi tanda tangannya agak kecil. Yang mulia, saya agak kurang sehat kemarin, makanya saya pengajuan terkait tidak ikut ke Jakarta yang mulia. Enggak. Yang mulia. Pelan dulu Pak. Waktu mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, Bapak kurang sehat. Iya yang mulia. Tetapi tanda tangannya Bapak tetap muncul di situ. Yang mulia, karena kan sudah saya tanda tangan di belakang apa yang mulia pengajuan permohonan yang mulia. Jauhnya beda sekali Pak. Kalau argumennya Bapak karena saya sakit, lanjutannya sudah bisa ditahu Pak. Karena Bapak sakit tidak tahu ditandatangankan. Kan gitu. Enggak Pak yang mulia, kan surat kuasa dan permohonan itu kan sudah dibuatkan, kita buatkan, saya tanda tangan yang mulia. Iya, tapi ini kan semua dokumennya kami pegang Pak. Ini dokumen tentang permohonan sebagai pihak terkait, kuasa hukum, Mawi, Taslin, Parulian, Siregar, Jenggat Sihalolo, Sulhairi Pahlawan, Om Bun Suryono, Reginaldo, Nok Banjar Nohar, Hatur Irfan P. Pandiangan. Nah, tanda tangan yang ada di dokumen ini sangat berbeda dengan tanda tangan yang ada di surat kuasa ketika Anda menerima kuasa dari prinsipal ke Anda sebagai kuasa. Itu yang pertama, berbeda. Yang kedua, tanda tangan Bapak di keterangan pihak terkait yang baru saja dibacakan, itu juga berbeda. Jadi 3 dokumen, 3 jenis tanda tangan. Pertanyaannya yang mana yang benar Pak? Yang 3 benar yang mulia, yang karena kurang sehat saya kemarin yang mulia, guru-guru kemarin. Pertanyaan saya yang mana yang benar? 3-tiganya benar? Yang 3 pada dasarnya 3 benar yang mulia. Pada dasarnya 3 kondisi yang di pihak terkait yang mulia, yang jawaban yang mulia. 3-tiganya benar? Iya yang mulia. Berarti 3 jenis tanda tangan Bapak? Iya yang mulia, karena yang kemarin itu kondisi kurang sehat saya yang mulia. Oh ya, kalau orang kurang sehat tanda tangannya bisa berubah? Iya yang mulia. Oh ya sudah cukup. Ini soalnya Bapak memasukkan kalau kami bawa ke forensik dan ternyata itu palsu, maka dokumen yang Bapak masukkan ini dokumen palsu. Baik, itu untuk klarifikasi ke Bapak saja. Kalau ada perubahan nanti disampaikan lagi ke MK bahwa oh memang bukan itu, bukan saya yang tanda tangan. Bisa Bapak sampaikan. Karena sepengetahuan kami orang sakit kalau suruh tanda tangan juga tanda tangannya nggak berbeda gitu. Baik, kita sahkan bukti dulu. Untuk termohon, Bapak memasukkan bukti T1 sampai dengan T22. Benar ya mulia. Betul ya? Ya. Kita sahkan. Tadi Bapak juga mengaku ya bahwa tidak ada bukti laman ya. Laman KPU tidak ada ya. Kami terakhir membuka laman KPU-nya Bapak, yang dimuat di sana adalah tentang nomor urut pasangan calon. Sesudah itu nggak ada lagi yang dimasukkan. Kemudian pihak terkait memasukkan bukti PT 01 sampai dengan PT 12. Betul ya? Betul yang mulia. Baik, sudah diperiksa dan lengkap. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK4. Betul ya? Sudah diverifikasi. Kemudian pemohon ada bukti tambahan. Sebelumnya kita sudah sahkan P1 sampai P110 dengan catatan ketika itu adalah
Ini Anda melengkapi P1 sampai dengan P29. Kemudian ada tambahan P111 sampai dengan P167. Kemudian P30. Ini tidak ada baik dalam daftar maupun di dalam bukti fisik. Ya. Jadi kita sahkan yang ada saja ya. Nanti bisa dicek ke bagian kemesraan. Bukti-bukti mana saja yang ada di dalam daftar bukti, namanya ada di dalam daftar bukti, tapi bukti fisiknya tidak ada. Termasuk ada yang tidak sinkron antara daftar bukti dengan bukti fisik yang saudara masukkan. Jadi kita sahkan jadi yang kita sahkan itu adalah bukti tambahan P1 sampai dengan P29, kemudian P111 sampai dengan P167. Selanjutnya saya kembalikan nih ke Yang Mulia. Iya, silakan ya. Mulia. Sudah. Izin Yang Mulia. Perkara 100 silakan meninggalkan ruangan supaya tidak berdesak-desakan di dalam ruangan.